saya akan membuat satu tutorial mengenai PCA dan EFA. Nah, pada dasarnya PCA itu adalah pendahuluan dari EFA, karena PCA ini merupakan teknik reduksi data untuk bisa mencari tahu berapa banyak komponen yang dimiliki oleh alat ukur kita. Ya, kemudian dari PCA biasanya akan dinaikkan dari komponen itu menjadi faktor melalui EFA atau Exploratory Factor Analysis. Nah, di sini saya sudah memiliki data sekian item begitu. Untuk pertama-tama, teman-teman harus selalu mengganti jenis data dari item-item ini menjadi continuous. Nah, setelah itu kita perlu mengecek ke exploration dan descriptive untuk memastikan bahwa seluruh data kita sudah bersih begitu ya. Tidak ada jawaban-jawaban yang masih kosong. Nah, kita cek melalui kolom missing di sini. Row missing di sini. Nah, dari sini kita sudah bisa pastikan bahwa untuk semua item di alat ukur ini tidak ada data yang missing. Lebih baik bagi teman-teman ketika melakukan analisis faktor, mengubah nama dari masing-masing item, mengubahnya menjadi kode nomor begitu ya. Secara umum teman-teman bisa menggunakan item 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi saya menyarankan agar kalian mengubah kodenya menjadi kode aspek dan nomor. Berilah nomor secara berurutan sesuai dengan urutan yang kalian buat di Google Form atau di Qualtrics begitu. Jadi misalnya alat ukur kalian terdiri dari dua aspek. Nah, untuk aspek pertama silahkan beri nama aspek pertama, misalnya sabar begitu ya. Kemudian di belakangnya silahkan beri nomor itemnya. Jadi misalnya sabar 1, bahagia 2, sabar 3. Misalnya kalian melakukannya selang-seling seperti itu. Nah, untuk analisis faktor eksploratory dan juga prinsipal komponen analisis, teman-teman bisa melakukannya melalui menu faktor di sini. Nah, di sini kalian bisa klik prinsipal komponen analisis. Secara umum, rotasi yang kita lakukan nanti adalah rotasi oblimin, karena kita menggunakan oblique rotation, di mana kita mengizinkan item-item dalam alat ukur yang kita buat itu berhubungan. Sehingga di sini silakan diganti menjadi oblimin. Kemudian untuk tes asumsinya silahkan teman-teman mengecek Bartlett's Test of Sphericity dan KMO MSA atau KMO Measure of Sampling Adequacy. Kemudian di sini kalian perlu centang-centang dulu komponen summary, komponen correlation, initial eigenvalue, dan script plot. Dalam PCA maupun EFA, jika teman-teman tidak ingin terlalu pusing, kita punya opsi yaitu untuk mengeluarkan jumlah komponen atau nanti jumlah faktor berdasar paralel analisis. Jadi melalui paralel analisis, kita mengizinkan Jamovi untuk melakukan analisis secara berulang-ulang dan kemudian mencari model yang terbaik menurut Jamovi begitu. Cuman memang ini tidak bisa kita gunakan di setiap saat ya, karena apalagi nanti kalau kalian sudah menjalankan EFA, kalian perlu mencoba berbagai macam kemungkinan yang mungkin bisa berdasar paralel analisis tadi, atau nanti teman-teman juga bisa melihat berdasar eigenvalue-nya dan
juga bisa melihat berdasar script plot. Ya. Misalnya dari sini, kalau berdasar paralel analisis, alat ukur yang saya contohkan ini memiliki 3 komponen dengan faktor loading masing-masing sekian, gitu ya, untuk masing-masing item. Tapi belum tentu itu yang terbaik. Kalian juga perlu mengecek ke sini eigenvalue dan juga di sini. Ya. Untuk script plot, berapa jumlah komponen atau faktor itu ditentukan dari di titik mana diagram garis ini mulai melandai. Nah, tentu saja ini memang relatively subjektif ya. Jadi kalian memang harus mencoba-coba. Nah, untuk eigenvalue biasanya yang bisa diterima itu di atas 1 ya. Cuman itu juga tidak selalu berlaku. Sekali lagi kembali pada karakteristik alat ukur yang kalian buat. Nah, sebelum mengambil kesimpulan berapa jumlah komponen yang dihasilkan, kalian juga perlu cek dulu ke Bartlett dan MSA-nya. Untuk Bartlett, syarat diterima yaitu kurang dari 0,05 ya, sehingga di sini kita bisa katakan uji asumsi spesifisitasnya sudah tercapai. Untuk MSA, teman-teman perlu cek satu-satu masing-masing item di sini apakah MSA-nya ada yang lebih rendah dari 0,5. Jika ada, maka item tersebut tidak layak untuk diuji analisis faktor. Nah, untuk PCA supaya sederhana, karena kita juga tidak punya ukuran yang begitu detail seperti EVA, kita gunakan saja paralel analisis. Nah, dari hasil paralel analisis ini didapatkan hasil 3 komponen. Dari 3 komponen ini kemudian kita ujikan ke exploratory factor analysis. Silakan untuk pertama kali, tentu saja prosesnya adalah kita plot semua item dan kita masukkan ke variabel. Karena tadi uji asumsi sebenarnya sudah dilakukan, di sini tidak perlu amat dilakukan, tapi teman-teman bisa cek ya. Bisa cek Bartlett dan KMO MSA-nya. Untuk ekstraksi, lihat psikometrika itu kebanyakan menggunakan maksimum likelihood. Jadi saya juga biasanya mengikuti. Dan untuk rotasi kita tetap oblimin. Nah, kemudian jangan lupa additional output ini dicentang-centang dulu supaya nanti kita bisa tahu. Misal kita memasukkan berapa faktor, hasilnya itu akan seperti apa. Bisa jadi hasil model fit, kemudian faktor summary yang mana kita bisa tahu berapa persen variance yang diukur, begitu. Nah, pertama mesti Jamovi itu akan menghasilkan jumlah faktor berdasar analisis paralel. Tapi sebelum itu kita perlu cek dulu ke sini ya. Kita perlu cek dulu ke inter-item correlation. Ya, di sini ternyata memang korelasi interfaktor correlation. Korelasi antar faktor itu ada begitu ya, dia berkorelasi, ada yang di atas 3, ada yang di bawahnya, sehingga di sini memang keputusan kita menggunakan oblimin saya simpulkan sudah tepat. Untuk uji asumsinya, untuk Bartlett juga terpenuhi. Nah, untuk MSA kita bisa cek ke sini. Tidak ada yang di bawah 0,5 sehingga tidak ada yang perlu dihapus. Kemudian, hasil dari uji paralel yang dilakukan Jamovi, dia menghasilkan 7 faktor. Nah, cuman di sini ini belum tentu bentuk final karena keputusan final berapa faktor itu tetap diletakkan pada kita sebagai peneliti. Jadi di sini ketika kita lihat dengan 7 faktor seperti ini, kita dapati bahwa kebanyakan item itu akan berkumpul di faktor pertama dan kedua. Sementara di faktor lain itu hanya ada 2 item. Dan bahkan di faktor 5 ini hanya ada 1 item. Ya, 1 item saja.
sehingga dia memiliki faktor loading yang tinggi, satu dengan uniqueness-nya sangat rendah, begitu ya. Nah, saya pribadi menganggap ini belum begitu bagus dari segi face validity. Karena apa? Karena ada faktor-faktor yang dia memiliki item luar biasa banyak, ada faktor yang hanya terdiri dari satu item. Nah, kita akan coba kombinasi yang lain. Tapi sebelum itu, kita perlu catat dulu di sini model fit-nya. Ya. Jadi di model fit ini, kita bisa peroleh skor RMC dan TLI sebenarnya sudah bagus. Jadi RMC-nya kurang dari 0,05, TLI-nya mendekati 0,9. Untuk chi-square, ya dia pasti signifikan karena jumlah subjeknya di atas 100. Jadi ini bisa kita laporkan saja tetapi tidak kita jadikan bahan pengambilan keputusan. Oke, jadi diingat-ingat ya atau dicatat, ini untuk model 7 faktor RMC-nya 0,04. Sementara ini faktor berapa persen varian yang dijelaskan oleh model 7 faktor ini adalah 41%. Jadi faktor pertama memiliki varian terbesar, faktor selanjutnya dia menyumbang relatif seimbang gitu ya, 4-6%. Begitu. Kalau kita lihat dari eigenvalue 7 faktor dengan EFA, eigenvalue-nya adalah 0,399. Jadi ini agak ya di bawah 1 begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, dari script plot ini juga tidak terlalu konsisten dengan 7 faktor. Karena kita bisa lihat di titik diagram ini mulai melandai adalah titik ke 1, 2, 3, 4. Ya. Sementara tadi paralel analisis Jamovi memilih ini, faktor ke-7. Nah, oke, berarti kita perlu coba nih. Kita perlu coba. Berdasar apa? Misalnya kemudian kita coba yang kedua berdasarkan eigenvalue ya. Eigenvalue greater than berapa? Misalnya kita mau pakai aturan 1 ya. Eigenvalue greater than 1 dia hanya akan menghasilkan kita tunggu dulu. Nah, eigenvalue lebih dari 1 dia menghasilkan hanya 2 faktor. 2 faktor ini seimbang antara faktor pertama dan faktor kedua. Kemudian dari varian yang dijelaskan itu 22%. Ya, relatif masih sedikit. Tapi kita lihat di sini RMC-nya di atas 0,05. TLI-nya juga masih jauh dari 0,9 begitu. Jadi antara model 2 faktor dengan 7 faktor tadi masih lebih bagus 7 faktor. Kemudian kita coba pakai fixed number. Berapa nomor yang mau dimasukkan? Misalnya, ini mau kita masukkan 1 faktor begitu ya. Kok kayaknya nggak representatif gitu ya. Kalau 1 faktor kita lihat di sini ada beberapa item yang faktor loadingnya jadi sangat rendah di bawah 0,3. Sehingga di sini akan hidden atau disembunyikan. Nah, item-item ini berarti kalau teman-teman membagi alat ukur tadi menjadi 1 faktor saja, item-item ini akan gugur. Ya. Nah, kemudian 1 faktor hanya dapat menjelaskan 17,3%. TLI dan RMC-nya sangat buruk juga. Oke, nah sekarang kita bisa mengisi fixed number ini berdasarkan pertimbangan lain. Jadi misalnya pertimbangan pertama dari blueprint. Misalnya di blueprint kita mendesain alat ukur ini itu sebenarnya terdiri dari 9 faktor atau 9 aspek atau 9 dimensi. Nah, itu kita bisa masukkan, jangan lupa di enter. Oke, nah dari 9 faktor ini dia menjelaskan ini ya 45% modelnya. Kemudian proporsi masing-masing faktornya ya relatively good, hanya memang ini nomor
faktor nomor 5 sekali lagi hanya terdiri dari satu item. Nah, kemudian cuman di sini faktor loadingnya, SS loading ke-9, faktor ke-9 itu tidak terlalu bagus ya, dan dia hanya menjelaskan 2,94%. Ya. Dari situ, kemudian dari RMC kita lihat, oh TLA-nya bagus sekali, 0,933 dengan RMC-nya 0,02. Jadi slightly better dari 7 faktor tadi. Oke. Nah, cuman kita cek di sini untuk 9 faktor itu titiknya di sini. Kalau dari script plot tentu saja sudah jauh ya. Karena kita melihat itu dari titik mulai melandai. Cuman kita tetap bisa berargumen sih. Dari sini make sense juga kalau 9 faktor. Karena ini mulai dari titik ke-10 ini mulai melandai banget gitu ya. Satu garis lurus itu agak berbeda ya. Landai kemiringan dari titik faktor nomor 2 hingga 10 dengan 10 hingga 29 ini different ya, berbeda ya. Jadi di sini teman-teman juga sebenarnya bisa berargumen, oh di sini mulai melandainya di sini ya, dari faktor ke-9 ini. Nah, begitu. Kalau dari eigenvalue memang 9 faktor ini eigenvalue-nya adalah 0,22. Jadi rendah. Walaupun di sini kalau kita pakai model fit bagus sekali karena RMC-nya di bawah 0,05, TLA-nya di atas 0,9. Oke. Kemudian di sini persen of variance-nya juga cukup besar ya, walaupun faktor terakhir yaitu faktor 9 hanya menjelaskan 2,94%. Ya, itu masih acceptable juga sebenarnya ya. Oke. Nah, terus misalnya kita mau coba tadi dari PCA. PCA tadi kita menghasilkan 3 faktor. Bentar, ini ada salah. 3 faktor. Nah, PCA dengan 3 faktor, kita lihat untuk model fit-nya masih belum terlalu bagus. Kemudian variannya juga masih 26%. Nah, tetapi ini juga relatif seimbang ya. Lumayan, gambarannya lumayan seimbang ya. Tetapi memang dari segi model fit masih kurang. Oke. Nah, kemudian berarti kan kita punya beberapa opsi tadi ya, 2 faktor kalau dari eigenvalue. Kemudian 9 faktor itu model fit-nya terbaik, tapi juga nanti pas di sini proporsinya tidak terlalu bagus. 7 faktor model fit oke, tetapi juga proporsinya sama aja. Nah, maka di sini tugas kalian memutuskan. Nah, kalau dari script plot misalnya di sini ada opsi berapa ini? 4 ya. 4 faktor. Oke. Kita bisa tambah lagi misalnya 4 faktor. Better nggak modelnya begitu? Kalau 4 faktor, eigenvalue-nya 0,5 ya. Kemudian di sini RMC-nya, TLI-nya ya masih kurang. Ya, dari segi proporsi juga ya tetap tidak yang kemudian seimbang gitu ya antar faktornya. Nah, saya kemudian bagaimana keputusannya? Mau berapa faktor begitu ya? Ini kembali ke peneliti. Kamu mau pakai argumen yang mana? Yang jelas ketika menentukan tadi jumlah faktornya, kita sebaiknya paling kuat itu melihat dari eigenvalue dan juga script plot begitu ya. Jadi meskipun tadi berdasarkan blueprint itu yang paling baik, tetapi masuk enggak kalau logikanya kalau di script plot ini ya, atau di eigenvalue ya, walaupun ada yang ngomong eigenvalue itu better than one, lebih besar daripada satu, tapi juga itu tidak selalu berlaku juga begitu. Nah, silakan keputusan ada di tangan teman-teman sebagai peneliti. Saya juga belum bisa memberikan keputusan sebelum kemudian melakukan pertimbangan atas berbagai hal, begitu ya, untuk
bisa mengambil kesimpulan mana faktor yang paling baik. Tentu saja saya juga harus membandingkan kembali dengan blueprint-nya begitu. Sesuai enggak begitu. Kalau misal jadi 9 faktor, apakah sesuai dengan blueprint awal? Kalau memang betul-betul sesuai ya bisa jadi kesimpulan saya akan 9 faktor. Begitu. Oke, semoga paham. Ya, teman-teman, selamat belajar. Terima kasih.